saya khawatir sekali di siang hari ini. Cuaca di luar sana mendung sekali, nak. Anda masuk ke sini suasana sejuk banget. Yang saya khawatirkan, Anda duduk dan mengheningkan cipta. Dalam hati Anda berteriak, LP3I, terima kasih sudah memberikan tempat bagiku untuk berteduh. Tahu-tahu Anda membaca doa, Bismikallahumma ahya bismika. Tahu-tahu Anda tertidur, Anda merasa diri nabobokan, tahu-tahu asar dikumandangkan, azan mulai selesai, dan Anda langsung celinguk, udah beres acaranya gitu ya. Anda langsung, alhamdulillah, akhirnya aku gak kehujanan hari ini gitu ya. Tapi insya Allah, materi saya gak bakal bikin Anda ngantuk. Oke, silakan. Ada yang baru datang, silakan. Sampai mana tadi saya bicara? Itu yang Anda ingat tidurnya kan? Saya udah bisa membayangkan. Karena yang Anda ingat adalah tidurnya. Ini nuansa sejuk banget kawan. Oke, alat yang saya bawa hari ini adalah alat yang ketika diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi, maka people dalam waktu 2 jam ke depan, ini alat akan ditransferkan ke Jakarta, Manado, Surabaya, dan beberapa kota lainnya. Anak-anak grade 12 yang ada di Makassar, anak-anak kelas 12 yang ada di Manado, hari ini akan mendengarkan suara Anda, my people. Apakah ada di antara kalian yang di luar Bekasi angkat tangan? Kenapa menatapnya seperti itu? Tak enak kali aku dipandang kayak gitu. Nah, apakah ada yang dari luar Bekasi angkat tangan? Bekasi semua? Dari Jakarta ada? Nggak ada. Berarti Bekasi semua ya. Deal. Hari ini Bekasi semua yang datang hari ini. Alat yang saya bawa hari ini pastinya akan dilingkan ke beberapa kota. Selamat datang Bunda. Silakan untuk standby. Inilah anak-anak kita hari ini. Dan 102,7 siap on air hari ini. My people, tidak ada yang matanya menunduk. Handphonenya silakan di silent selama kurang lebih 2 jam ke depan. Semuanya fokus ke depan dalam hitungan ke-5. 5, 4. Orang yang berkarakter, orang yang kurang berkarakter, yang karakternya tingkat rendah, medium, atau tinggi dia karakternya, akan nampak di 5 menit pertama kita bicara. Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini, Anda banyak yang duduknya langsung berubah. Mau ngapain lagi nih orang katanya. Ada langsung mengatakan, duduk gue jangan sampai salah hari ini. Karena menurut pakar bahasa tubuh Alan Barbara, bahwasanya lawan bicara, ketika kita bicara, itu menentukan karakternya. Calon orang sukses dan orang yang suksesnya itu di bawah 30% atau di atas 30% akan nampak di situ people dari sorotan mata Anda. Banyak di antara Anda yang berpikir sekarang, ya Allah, ini orang dari mana, manusia ini datang dari mana, dan makhluk ini datang dari mana. Ada yang berpikir juga, ya Allah, ini LP3I mengundang acara ini untuk apa? Anda masih berpikir, Anda masih abu-abu sekarang hari ini berpikirnya. Dalam hitungan 15 menit ke depan, Anda mulai kebuka. Oh yes, I see. Kenapa LP3I memanggil? Kenapa mengumpulkan kita di satu payung hari ini? Karena kita semua harus berdiri tegak setelah acara ini. Dan Anda berteriak, saya harus menjadi orang yang bukan hanya profesional, tapi berkarakter. Karena Nusantara merindukan anak kelas 12 tahun ini bukan hanya profesional, tapi berkarakter. Terlalu sempit kalau Anda berpikir hanya untuk ujian nasional. Tapi alat tool, sampai kapanpun hidupmu harus berkarakter people. Anda harus dibanggakan oleh orang tuamu, dibanggakan oleh orang-orang sekitarmu. Itu tujuan kita acara hari ini. Maka hari ini kita mulai segmen pertama. Sebelum kami ke Jawa Tengah nanti malam, kita mulai hari ini people. Ketika saya tanya, are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Ujian nasional tahun ini, are you ready? Yes sir. Anda andaikan mengibarkan bendera LP3I, are you ready? Yes sir. Suara Anda baru 45%, are you ready? Yes sir. Anda ingin dibanggakan oleh orang tua Anda, are you ready? Yes sir. Anda tanpa Anda sadari mengatakan yes sir, itu sambil tersenyum tuh indah banget people. Tidak ada 50 orang lebih yang mengatakan yes sir tapi sambil cemberut. Gak ada. Ribuan orang pun ketika mengatakan yes sir Pak Happy, yes sir, itu sambil tersenyum. Kenapa? Karena Allah sudah menitipkan satu enzim di zona Anda. Saya ngomong hari ini saya berusaha menumbuhkan spirit, maka orang-orang di depan kami berarti akan tumbuh spiritnya. Ada mengatakan yes sir. Gak ada yang ngomong yes sir sampai cemberut. Are you ready? Yes sir. Itu tak elok dipandang mata.
Siap ya? Are you ready? Vokal you sudah Anda butuhkan hari ini. Kami melihatnya pun enak kali Anda mengatakan itu sambil tersenyum. Satu segmen lagi, Anda lihat setiap karakter yang duduk hari ini sangat unik dan Allah menciptakannya itu azwaja, berpasang-pasangan. Tidak ada yang duduk hari ini karakternya sama. You sekolah juga beda-beda, tapi karakternya tidak mungkin sama. Ada yang otak kanannya kuat, ada yang otak kirinya kuat. Ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat, ada yang otak kanannya 80%, ada yang otak kirinya di bawah 50%, kadang ada yang nggak punya otak sama sekali di situ. Kita buktikan hari ini, people. Anda tak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia untuk menentukan Pak Happy. Kira-kira saya kalau mau ujian nasional, saya mau kuliah, otak saya yang berperan di otak kanan apa otak kiri ketika saya belajar di kampus itu? Ya, kita coba ya Kak ya. Tak perlu datang ke kampus UI setiap Rabu pagi hanya untuk menentukan karakter Anda. Karakter unik itu ditentukan di segmen ini. People, Anda lihat tulisan ini. Mengangkat kedua tangan di segmen ini menunjukkan dia adalah calon mahasiswa yang sehat. Mengangkat kedua tangan di segmen ini, dia menunjukkan dia adalah calon mahasiswi yang semangat, dia calon mahasiswa yang cerdas, dia anak kelas 12 yang benar-benar smart, dia anak kelas 12 yang benar-benar terampil. Dalam hitungan ketiga, dalam otomatis gagal di segmen ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2. Anda mengangkat tangan dengan mudah, tapi kalau udah menuju ke segmen ini, Anda masih banyak yang tak fokus. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka, tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung kepalkan. Siap ya? Mulai, buka. 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 Tutup. Oh, mulai kan? Anda sambil buka tutup sambil istighfar hari ini ya. Oke. Buka. Anda nggak mau dikatakan tidak semangat hari ini kan? Anda nggak mau dikatakan orang yang tidak sehat? Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Buka. Mulai kan? Dari sini nampak banyak Anda yang nggak fokus di sini. Buka. Tutup. 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 Buka. Buka. Operator standby. Buka. Tutup. Tutup. Kemanapun saya pergi, Anda mengikuti kemana orang ini bergerak, betul? Karena Anda takut gagal di segmen ini. Buka. Anda mau UN, you harus cair kawan, jangan tegang, jangan stres, you harus fun like this. Buka. Tutup. Buka. Anda lagi menunggu kata berikutnya, betul? Yang saya minta adalah tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kibaran sang saka merah putih di usianya yang ke-74 terus mengibarkan sang saka untuk menyapa tanah persada Nusantara. Pernah dengar suara itu? Oh, sering kata berani. Sekarang Anda berpikir, ini makhluknya yang ngomong. Sekarang alhamdulillah Burin. Iya, jadi sekarang kalau masuk Golden Room tuh, ruangnya Pak SBY dulu, sekarang ke Jokowi itu pasti. Pas buka pintu tuh langsung muncul. Nanti di LP3 boleh Bu, pas buka pintu, selamat datang di LP3 Ibu Kasih, gitu ya Bu ya. Like that. Kita berkiprah di sana, kemudian selanjutnya kita menjadi voice over seperti tadi Pak Dayah. Saya harus takkid lagi ya Kak ya. Mengapa saya berkiprah di sini? Voice over itu artinya mengisi suara. Ini salah satu skill Kak. Saya yakin Anda pun akan diajarkan di sini. Selain entrepreneur, salah satunya adalah di zona broadcasting. Saya pernah menata beberapa trainer dan juga untuk para insan-insan LP3 di beberapa kota, salah satunya di broadcasting item. Oke. Di ITV One ini pasti Anda pernah mendengar audiovisual ini kan? Jangan Anda lewatkan kabar petang di ITV One, memang beda. Jangan Anda lewatkan di TV One, memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda percaya atau tidak? Andaikan hari itu saya habis kelas 12 SMA, andaikan hari itu saya mengenal LP3I, mungkin saya gak bakal kesini, people. Kenapa? Saya waktu lagi nganggur, saya jaga wanita di Jati AC, Budin. Lagi jaga wanita di Jati AC, tiba-tiba ada orang TV One bilang, Mas, yang MC di istana ya, suaramu cocok loh Mas jadi VO. Saya arti VO aja saya nggak tahu, apa itu VO? Ternyata orang TV One bilang, bisa nggak Mas
jadi VO di TV One. Oh, Masya Allah. Datanglah ke TV One. Jauh-jauh saya dari Tasikmalaya ke Jati Asih, ke TV One, hanya ngomong TV One. Memang beda. Ini 4 detik, kawan. Tapi I love it. Saya cinta profesi itu. Keluar dari zona TV One, habis itu kita bergabung dengan acara Trans TV di bioskop Trans TV. Betul? Pasti Anda semua pernah melihat tayangan ini. Anak kelas 12 sih pasti pernah melihat tayangan ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Pernah dengar suara itu? Yes, Budin. Yang tadinya ngantuk-ngantuk langsung Allahu Akbar ini ngalur gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Tidak mungkin saya masuk ke TV One suaranya kayak gini, Kak. TV One memang beda. Mual aku atau suara saya. Yes, itu skill kawan. Saya yakin LB3 juga mengajarkan skill bukan hanya tentang akademik saja, dan saya tahu banget belajar di zona itu. Anda pernah lihat tayangan ini nggak ya? Kalau you nanti suatu saat Anda berkiprah di zona Trans 7, tidak menutup kemungkinan Anda dipanggil ke satu ruang ini. Di zona Trans 7, setiap pagi sebelum Anda berangkat ke sekolah, Anda pasti pernah mendengar suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Mata Anda semakin terbuka. Allahu Akbar, manusianya ini ternyata gitu ya. Terakhir ya kak ya. Kita bergabung di dunia dubbing, pengisi suara film. Salah satunya kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata, Jodha Akbar, dan film-film lainnya termasuk film Mahabharata. Percaya atau tidak, saya termasuk orang yang anti dan gak suka nonton film-film ini. Ya kan? Biasanya yang suka nonton ini kan ibu-ibu ya kak. Saya nggak suka dan nggak pernah nonton. Tapi saya diminta untuk ngisi suaranya. Anda pasti pernah melihat dan mendengar selintas kali kayak di dunia perfilman India kayak gini. Dan muncul suara yang namanya suara Bhisma ketika melawan sang guru Parasurama. You pasti pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Dengar suara itu? Brother, yang paling mahal itu tertawanya kawan. Yang bisa tertawa kayak gitu dari 12 dubber Indonesia hanya 5 orang. Saya orang ketiga. Saya pernah take vokal di Antv hanya ketawanya doang dari pagi sampai sore. Ngeri banget saya, Bu. Saya khawatirnya keluar dari ruangan masih tertawa kan bahaya gitu ya. Kemarin di Makassar ada yang bertanya, Mas Chandra, itu suara kayak gitu sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Mas Chandra, suara kayak gitu sehari-hari ngomongnya kayak gitu apa enggak? Oh, saya istighfar di situ. Enggak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu, Kak. Kita bilang ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Nanti takut atuh kasirnya, gitu ya. Yes. Segmen kedua, Anda sudah mulai cair kembali. Yang tadinya nunduk, Anda semakin cair kembali. Spirit Anda sudah mulai muncul. Dan Anda sekarang teriak, Bismillah, Pak. Saya akan terima dan saya akan kosongkan gelas. Apapun materi hari ini, saya akan keep di memori saya. Ketika you keluar dari ruangan ini, Pak Happy, jujur Pak Happy, saya suka banget talent seperti Anda. Bisa jadi saya adalah orang yang akan menggantikan posisi Anda nanti. You gunakan mimpi itu. Mungkin Anda pernah memimpi menjadi seorang mimpi. Seorang MC, seorang voice over, Bismillah Kak. Saya yakin Anda bisa meraih itu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Dibaca nak. Itu dibaca silakan. Silakan. Tempelkan sampai layar tidak apa-apa. Saya tunggu. Karena khusyuk banget kakak kita. Silakan Kak, baca. Yes. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan yang besar. Betul. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Ketika you bilang, Pak Happy, cocok dia yang ngomong. Kira-kira ke siapa? Yang area sini. Nggak tahu. Anda pilih satu di antara mereka.
You mau ke sini juga? Oke, silakan. Banyak orang yang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Kau dari Sulawesi, Mi? Hah? Oke, terima kasih. Kau bicara kayak dari Sulawesi. Thank you. Dua orang bicara untuk maju ke depan itu gampang-gampang susah loh, Kak. Anak Batam, ketika saya kasih mikrofon, semuanya diam, 1000 orang di aula itu semua diam. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa semua. Ya Allah, jangan sampai saya yang dipilih ya Allah. Hari ini, semuanya anteng-anteng. Saya kasih ke dia, yang paling deg-degan punya siapa? Nih. Dia. Assalamualaikum. Masya Allah, tenang ya. Kayaknya gua nih habis ini gitu ya. Karena kenapa? 15 menit pertama, saya bikin Anda enzimnya cair semuanya. Friendly, bersahabat. Saya juga bagian dari keluarga LP3 ya hari ini, people. Anda lihat tulisan ini. You terlahir bukan diciptakan untuk menjadi anak yang pintar. LP3I berdiri tegak sekian tahun lamanya. Salah satu goalnya tidak menjadikan mahasiswa itu pintar. Tapi apa? Berkarakter, kawan. Hampir 5 kali saya katakan, you semuanya harus berkarakter. Hanya untuk menjadi anak pintar, oh gampang, you cari di Google sana. Ciri-ciri orang pintar. That's easy, itu mudah. Tapi menjadi orang berkarakter, itu gampang-gampang susah. LP3 berdiri tegak sampai sekarang, salah satu goalnya adalah melahirkan generasi, bukan generasi yang pintar, tapi berkarakter. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh udah pasti alim. Save di memori Anda. Yang putri, you harus menjadi putri yang alimah, pintar, tapi tak cukup itu, tapi harus solihah. Jujur ya, saya bangga loh. Ketika masuk LP3 pasti sebelumnya ada doa dulu ya Bu ya. Pasti ada doa dulu. Terus apa tuh? Kultum. Kemarin saya datang ke LP3 Bandung, pasti di situ ada, kalau ada mabit tuh ada yasinan dulu. Wah, I got it. Serasa masuk pesantren saya. Tapi ini bukan pesantren. Di situ tak ada perbedaan antara muslim dan muslim. Semuanya sinergi sama-sama. Malah di acara mabit kemarin di hari Jumat, ada non-muslimnya Bu. Di Bandung. Non-muslim datang. Ketika kami lihat, lah non-muslim ini. Apa yang jawaban dari dia? Saya ingin mengenal Muhammad yang Pak Happy bilang tadi. Itu siapa Bang? Aku ingin kenal itu Muhammad yang kau bilang tadi. Ya? Saya lama di Batak saya Bu. Ya kan? Saya ingin kenal Muhammad yang kau sebut tadi. Loh, ternyata hanya untuk itu atmosfernya, lihat karakter. Karena apa? Anda lihat. Hasil survei pertemuan bersama Pak Nadiem Makarim beberapa bulan yang lalu, nanti tanggal 6 Maret nih di Hermina Tower di Jakarta, di beberapa negara, kita lihat lembaga pendidikan yang berkarakter di beberapa negara. Amerika Serikat, berapa persen kampus yang hebatnya? 11,5%. Kita lihat lagi di Jepang, berapa persen? 10%. Di Korea Selatan berapa persen? Yes, Malaysia berapa persen? Oke, ketika kami datang ke kampus UM dan IAIU Malaysia, ternyata sama. Iya Pak Chandra, di kami adalah 2,1% kampus hebatnya. Kita lihat lagi ke Singapura. Singapura berapa persen? 7,2%. Ketika saya buka segmen ini, pasti semua lagi berpikir, Indonesia berapa persen ya? Kira-kira di Indonesia lebih tinggi apa lebih rendah? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi, angkat tangan kanannya. 1, 2, mulai. Oke, good. Yang mengatakan, Pak Chandra, kayaknya di Indonesia lebih rendah deh presentasinya. Angkat tangan kanannya. Hanya 3 orang. Gitu ya. Kita buka. Ya, kita buka. Setelah Korea Selatan, Jepang, Amerika, dan Malaysia serta Singapura, ternyata Indonesia hasil survei pihak kementerian bersama Pak Nadiem Makarim hari itu, Indonesia adalah 1,55%. Kenapa LP3I berdiri tegak sampai sekarang ingin mengangkat presentasi ini, people? Paling tidak ngangkatlah presentasinya. Muncul di mana-mana generasi-generasi hebat yang terlahir dari rahimlah LP3I ini. Khususnya di zona Bekasi. Dan you, my people, adalah orang-orangnya. Andai kan nanti saya datang lagi ke sini, saya akan melihat wajah-wajah Anda. Ini yang kami motivasi di UN 2020 hari itu. Apakah Anda akan terlahir menjadi orang yang bukan hanya orang pintar dan mengangkat presentasi ini?
Saya mengenal lebih banyak dari teman-teman yang ada di pusat, di beberapa cabang, bahwa saya yakin Anda sekarang masih berpikir. Dan Anda masih bingung, Pak Happy, saya masih bingung nanti kira-kira habis UN saya mau kemana. Saya masih bingung kuliahnya mau kemana. Terus kuliah itu kira-kira satu jodoh nggak sama saya? Kira-kira kuliahnya itu di sana satu darah daging nggak sama saya? Jangan sampai saya masuk ke kuliahan, tapi hanya badannya saja, tapi hatinya kemana-mana. Sayang dong Pak Happy. Saya udah bayar banyak-banyak, tapi saya jiwa raga saya nggak ada di situ. Buang energi itu, people. Buang energi itu. Jangan sampai Anda buang-buang energi dengan pikiran-pikiran yang tak penting. Dahulukan yang terpenting dari semua kepentingan yang ada. Keep di memori Anda. Sekarang jangka pendeknya ujian nasional. Gongkan dulu itu. Setelah itu Anda mulai berpikir, Anda sudah masuk ke LP3 ini, apakah ini jodoh saya di sini? Istihorohlah people, yang muslim, yang non-muslim dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anda minta petunjuk kepada Tuhan, karena ini adalah nggak bisa main-main. Jangan asal pilih dan jangan salah memilih. Karena kalau LP3I yang saya tahu, saya bukan orang LP3I, tapi saya sering diminta untuk kerjasama LP3I untuk coaching like this. Ke beberapa kota, view-nya sama. You datang ke LP3I Pekanbaru, view-nya sama kak, kayak gini kak. Orang-orangnya sama, tapi ada sesuatu yang mungkin saya rasakan di situ bahwa LP3I menjawab keraguan anak-anak SMA grade 12 dalam memilih studi lanjutan. Saya highlight cepat dan mendapat pekerjaan. Cepat dan mendapat pekerjaan. Dan cepat ini harus di-keep di memori Anda. Banyak sekarang, punten ya, maaf ya kak ya. Saya dari S2. Teman-teman saya dari S1 ke Islamabad, Pakistan, PhD. Habis itu keluar dari kampus di Islamabad, Pakistan, tak elok lah alumni Pakistan, tapi sore-sore dia bawa almop coklat di Indonesia, dia cari lamaran kemana-mana. Tiba-tiba dia berteduh di pos security depan. Saya lihat dari atas, lah ini kayak temanku. Pas aku lihat, saya bilang ke tim saya, tolong panggil orang itu. Ternyata dia teman sebangku kita, Islamabad Pakistan, tapi dia bingung mencari pekerjaan. Padahal dia orang Islamabad Pakistan yang cum laude, nilainya tertinggi, tapi ketika pulang ke Indonesia, bingung dia mau nyari kerja di mana. It's real. Bukan hanya fiktif. Tahun ini hampir 50 orang saya temukan orang seperti itu. Pusat studi Jepang, PSG, di UI. Cum laude, saya MC-nya, nilai terbaik hari itu. Bingung dia kerja kemana. Karena tidak ada apa? Networking. Tidak ada jaringan kerja yang membuat dia bisa berkiprah di situ. Maka saya highlight tulisan ini, cepat untuk mendapat pekerjaan. Karena nanti orang LP3 sendiri akan menjelaskan lebih detail. Wujudkan impian Anda lebih cepat dan tepat untuk masuk ke dunia kerja, karena ini adalah pendidikan dijamin kerja. Karena saya tahu dan saya sering banget melihat flyer ini bahwa kenapa harus kuliah di LP3I. Sering banget saya lihat dengan background Andi Arsil di sampingnya ya bunda ya. Stres dia, ada UN. Tak dulu Pak Happy, jangan dulu kuliah UN aja dulu dah. Kayaknya melihat kamar dia sendiri aja kayak ruang UN. Saking cemasnya kak. Melihat pensil adeknya aja. Ini kayaknya pensil UN deh. Kayaknya di otaknya UN mulu. Stres banget dia. Nggak fokus. Hanya bikin dia stres. Ada lagi yang seperti ini lelah. Orang muslim ketika datang ke kantor kami ada tulisan. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lillah. You kelas 12 yang selalu berteriak, Pak Happy, jujur Pak Happy, kelas 12 nya ya Allah lelah banget Pak Happy, ya Allah. Ya Allah palalanya ina'udzubillahi min zalim. Semakin Anda teriakan itu kalimat, berarti Anda semakin jauh dari sang penggenggamnya. Anda lagi nulis sekarang untuk status di WhatsApp-nya masing-masing. Orang yang selalu berteriak lelah berarti dia belum lelah. Keep di memori Anda. Ujian nasional akan Anda lewati kalau lilahnya itu sudah ada, biar Allah yang berkarya. Kuliah juga sama. Anda minta kepada sang penggenggam, ya Allah, aku sudah ikhtiar, ya Allah. UN sudah, aku orangnya memberikan ini kepadamu, ya Allah. Biar Allah yang berkarya. Itu. Kemudian, sekarang Anda berpikir, Pak Happy kayaknya kuliah ini lelah banget ya Pak ya.
Kuliah memang membuat lelah, tapi jika tidak pernah kuliah, hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Dunia sekarang udah beda people, 2020. Sekarang emang lelah, kuliah itu lelah kak, banyak tugas. Udah kebayangkan? Tapi kalau you nggak kuliah, hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Mau sampai sih saja hidupmu nih sampai kelas 12. Habis itu nge-grab gitu. Sayang banget kak. Terus ilmu mau kemana? Terus dia bilang, tapi Pak Happy, yang penting kan halal. Ya, tapi sayang ilmu kak. Sekian tahun lamanya, bisakah selama ilmu itu bermanfaat, rezekimu ada di orang tuamu, kita harus mengenyam pendidikan berikutnya. Intinya, segmen ini adalah, nanti kalau you masuk ke kuliahan, kampus ini khususnya, semua anak-anak kampus di LP3 yang pernah bertemu dengan kami, mereka sudah hafal redaksi ini. Jadi mahasiswa itu penting, jangan yang penting jadi mahasiswa. Kalau Anda mengatakan, yang penting gue jadi mahasiswa, pasti nggak beres orang itu. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Nah loh, lebih parah lagi kan itu kan. Anda manusia seperti apa kalau kayak gitu? Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Ujian nasional itu penting, jangan yang penting UN. Kalau Anda keluar dari ruangan ini berpikir, yang penting mah gua UN. Dipertanyakan kemanusiaannya. Oke, keep di memori Anda. Berarti sekarang kesimpulannya adalah ujian nasional goal. Apakah nanti ketika Anda sekarang berpikir nih, saya merasakan nih hampir 30% berkata, PB, bismillah deh, saya pilih ini LP3 ini. Gak sekedar kuliah, saya dapat kerja, paling tidak saya membantu orang tua saya, Pak. Bismillah, PB. You tak bisa langsung tancap gas di situ. Tanya lagi ini. Ketika Anda masuk ke zona ini, semua insan LP3 Kampus Bekasi, dari lantai 1 langsung lantai atas, semua bergerak dengan passion. Tidak mungkin Bu Dini datang ke sini tanpa passion. Tidak mungkin ibu-ibu yang samping kanan ini datang ke sini tanpa passion. Sekarang saya tanya kepada you my people, what is passion? Anda sudah mulai bingung. Di Makassar ada yang bilang, Pak Chandra, passion itu artinya ketika aku kuliah, aku harus pakai pakaian secantik mungkin. Itu bukan passion, tapi bahasa Inggrisnya keren-keren orang Bekasi ya. Oke, kalau passion apa nak? Anda lagi cari di Google? Nah, passion itu artinya, you ambil silet, besetkan di pipi kanan saya. Seret, akan keluar apa? Darah saya, gambarnya mikrofon. Habis itu ambil lagi pisau, besetkan di pipi kiri saya, seret, akan keluar darah, gambar tulisannya adalah MC. Darah saya aja ngomong loh kak, kalau saya itu suka ngomong kayak gini. Karena itu passion saya, hari ini saya ngomong, nanti malam ngomong, besok ngomong lagi, I love that, saya cinta itu, saya suka banget. Sekali nggak ngomong aja, bingung saya. Hidup saya diciptakan untuk ngomong, lagi tidur pun saya ngomong. Nego kata dia. I love that. Anda masuk ke LP3I, jadikan itu passionmu nak. Kalau udah jadi passion, you ambil. Sekarang Anda berpikir, itu passion saya atau bukan ya? Silakan ambil silet masing-masing. Coba buktikan di pipi Anda masing-masing. Akan keluar darah, gambarnya logo LP3I gitu. Itu passion. Maka passion ini penting. Sekarang you kelas 12 SMA. Thinking. Anda sudah mulai detik-detik nih kak, mau selesai kelas 12, thinkingmu juga coba sekarang perhatikan. Saya masih ingat dulu beberapa dosen di sini kita set. Sekarang coba anak-anak kelas 12 nih. Sejauh mana thinking Anda? You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Kalau Anda berpikir, insya Allah saya sukses kuliahnya, itu yang akan terjadi. Allah yang berkarya. Kalau Anda berpikir, Pak Happy kayaknya ujian nasional tahun ini saya gagal deh, itu yang terjadi. Karena you are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Siap ya? Angkat tangan kirinya seperti ini, people. Siap. Saya ambil jeruk nipis ini. Saya lempar ke tangan kiri Anda. Ketika Anda bersuara, berarti menunjukkan karakter Anda masing-masing. Ketika Anda fokus tanpa suara, berarti you have good karakter. 3, 2, ambil tanpa suara. Mulai.
Good. Silakan dikepalkan. Jangan sampai jeruk nipisnya jatuh. Kalau jatuh berarti melukai orang-orang sekitar Anda. Anda pun gagal menggenggam itu jeruk nipis. Siap ya. Sekarang angkat tangan kanan Anda searah dengan tangan kiri. Oke. Angkat tangan kanannya searah dengan tangan kiri like this. Saya akan ambil satu benda lagi. Ini bendanya. Saya ambil pisau ini. Saya lempar ke tangan kanan Anda. Jangan sampai lepas. Kalau lepas akan melukai orang di sekitar Anda. 3, 2, ambil. Good. Amazing. Siap ya. Latih thinkingnya ya kak ya. 1, 2. Mulai arahkan pisaunya ke jeruk nipis. Silakan. Anda jangan lupa mana pisau, mana jeruk nipis. Arahkan pisau ke jeruk nipis. 3, 2, mulai. Belah jeruk nipisnya, dibelah kak, dibelah. Terus kak, sampai keluar itu air jeruk nipisnya nak. Terus kak. Jangan sampai gagal. Ayo, terus kak, terus. Pelan-pelan kak, jangan sampai tumpah kak. Jangan sampai melukai tanganmu nak. Oke, siap, good. Amazing. 3, 2, stop. Simpan pisaunya di meja. Anda lihat air jeruk nipisnya, jangan sampai tumpah. Kalau tumpah Anda gagal sendiri. Kalau tumpah Anda gagal sendiri. Oke, good. No, ada kawanmu yang benar-benar dia menahan itu air jeruk nipis jangan sampai tumpah. Oke, good. Ada juga di antara ada temanmu yang tangannya dia benar-benar mengadahkan jangan sampai dia tumpah. Oke, siap ya. Ini endingnya. 3, 2, 1. Arahkan air jeruk nipis ke mulut Anda. 1, 2, mulai pelan-pelan. Anda langsung hirup. Apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan? Ada yang bilang asam, tapi kau bilang asam jangan melihat ke sini kawan. Asam Pak. Kak, 2.000 orang di beberapa kota, mereka di satu hotel itu ekspresinya benar-benar terasa banget karena lighting diredupkan. Kemudian yang muncul di giant screen itu adalah pisau jeruk nipis, benar-benar jeruk nipisnya itu keluar ada itu airnya. Itu semua ekspresinya. Padahal people jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. Ketika Anda mau kuliah, Anda berpikir negatif tentang kuliah Anda, itu yang terjadi. Ketika Anda sebelum antum semuanya mau ujian nasional, tiba-tiba Anda pikirnya sudah negatif, itu yang terjadi. Besok UN loh, jam pertama matematika, jam kedua fisika, jam ketiga kimia. Anda pasti bilang, ini kiamatku bro. Bisa pecah kepalaku. Itu yang terjadi. Kiamatku bro dan akan pecah kepalanya. Bisakah Anda mengatakan, bismillah ya Allah. Yang penting aku berusaha, aku hadapi hari itu. Janganlah kau berpikir yang negatif. Kalau Anda buka ada tulisan Arab, al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah dari doa. Hati-hati dengan kata-kata anak kelas 12. Ketika Anda mau kuliah, keluarkan kata-kata yang positif. Ketika Anda mau UN, keluarkan kata-kata yang positif. Sama Anda seperti melihat satu tayangan ini, people. Oke, kita lihat tayangannya sejenak. Ini dia. Oke. Tanpa kita merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. You nggak tahu itu baby punya siapa, anak siapa, dan dari mana. Yang pasti dia bukan orang Jati Asih, kan? Tapi Anda bisa merasakannya karena melihat ekspresinya langsung. Itulah yang namanya thinking. Maka people yang ada hari ini, semua yang hari ini hadir, pasti semuanya pernah mengalami suasana ini. Anda liburnya hari apa? Ketika libur hari Minggu, pasti anak kelas 12 yang di depan saya ini paling cinta banget ketika datang hari Sabtu. Sabtu yuk masuk kelas, siang Anda keluar, datanglah malam Minggu. Ketika malam Minggu udah datang, yuk mengatakan, ya Allah, terima kasih kau sudah ciptakan hari Ahadi ini ya Allah. Minggu datang, pagi, siang, sore, pas malam Senin datang, Anda masuk ke kamar dan Anda mengatakan, ya Allah,
Secepat ini kau ciptakan hari Minggu ya Allah. Datang Senin pagi, matahari mulai muncul itu pagi-pagi. Anda teriak lagi. Berat sekali langkahku hari Senin pagi ini ya Allah. Yang saya kasihan apa? Hari Senin itu adalah yang saya kasihani. Dia hari yang gak pernah salah tapi sering dibenci orang. Apa salahnya sama hari Senin? You membayangkan upacara dengan hari itu betul? Karena apa? Gimana mau jadi passionnya sama hari aja dia udah negatif kak. You bagaimana mau jadi orang yang berkarakter sama hari aja bawaannya itu pengen libur. Yang akan terjadi ini kawan, stres. Jangan sampai loh anak kelas 12 depan saya, apalagi di LP3 di sini gak ada orang stres kak. You datang ke sini banyak yang stres, jangan sampai gitu ya. Anda menularkan energi negatif loh di sini kak. Di sini semuanya bekerja dengan passion. Yang kuliah di sini karena dia ada passion di otaknya, gak ada stres. Berarti you juga sama people. Keluar dari ruangan ini, ya Allah jauhi saya dari kata stres. Karena orang yang stres itu, yang dikhawatirkan adalah prefrontal cortexnya yang akan kena. Anak kelas 12 mau UN, tiba-tiba korteksnya kena. Gara-gara apa? Dia stres. Ujian nasionalnya sih sukses, mau kuliah dia bingung lagi. Stres lagi dia. Oh numpuk, lihat dia tuh stres aja tulisannya. Di jidatnya tuh udah ada tulisan, kok kenapa? Stres. Image orang itu kalau lihat, lu ketemu orang dia gak? Ketemu dia gak? Oh iya, dia kan yang stres itu kan, udah. Gak mau kan you dikatakan orang stres. Orang yang stres itu adalah yang korteksnya kena. Korteks itu bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Di mana korteks itu letaknya? Allah menitipkan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. People, pegang sekarang dalam hitungan ketiga. Mana dahinya? 1, 2, mulai. Nah loh. Bu, berarti sama ini di kota lain. Sejak kapan itu dahi hijrah ke belakang? Dahi mah ini, bukan ini. Dahi hijrah ke belakang. Saking fokusnya. Dahinya di belakang. Ngeri saya lihat orang itu. Anda fokus banget. Dia melotot biasa aja melototnya. Kak, di situ yang kau pegang ada dahi itu. Ada korteks di situ. Orang yang stres, korteksnya itu akan terganggu. Kalau yang agama Islam pasti sudah mengenal ayat ini. Nasiyatin kadzibatin. Masya Allah. Nasiyah itu artinya adalah korteks. Dalam dunia medis, kalau korteks sudah kena, ini yang harus dikhawatirkan. Pertama, kalau korteks sudah kena, yang dikhawatirkan adalah yang pertama, anak itu akan sulit mengatur masa depan. Anak kelas 12 yang hari ini depan saya dan korteksnya tiba-tiba kena karena masalah keluarga, karena kecanduan gadget, dia tidak menikmati perannya, dia bingung dengan UN, hidupnya dibikin bingung, hidupnya dibikin stres, dia akan sulit mengatur masa depan. Kalau korteks sudah kena, yang dikhawatirkan adalah dia bawanya suka murung. Anak kelas 12 yang suka murung, berarti korteksnya sudah mulai terganggu. Andai kan ada sahabatmu di kanan kiri ada yang murung, Anda tanya, Mas, kortekmu masih ada apa enggak? Ingat ya kayak, Anda murung sejenak, tak apalah. Tapi jangan lama-lama Anda di zona itu dan larut. Pak, kadang saya ada masalah, Pak. Wajar kan Pak kalau saya murung? Iya boleh, nggak apa-apa, wajar manusiawi murung. Tapi janganlah kau lama-lama. Ada disebut orang murung di situ. Suka murung. Berikutnya. Ini suara dari mana? Udah nggak ada lagi ya. Itu mikrofonnya belum mati kayaknya Ibu MC tadi ya. Iya, ngobrolnya kedengaran Bu. Iya. Oke. Siap, standby kembali. Sampai mana tadi saya bicara? Bersikap tidak sopan. Kalau prefrontal cortex kena, bersikap tidak sopan. Dan ini yang paling urgent, bahaya itu. Dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Udah tahu kah bulan depan mau ujian nasional, santai aja dia. Minggu depannya mau UN, santai aja dia. Besok mau UN, besoknya mau UN, santai aja dia.
Orang mau lagi riwe ya mau UN. Dia bingung. Mau kemana mau UN? Oh UN sekarang ya? Oh astagfirullahaladzim itu. Oh itu parah itu. Salah masuk ruangan pula. Nah, Cortex. Kalau cowok, sebutkanlah dia namanya Mr. Cortex. Kalau perempuan, Miss Cortex. Jangan sekali-kali Anda nanti nikah, punya anak namanya Cortex gitu ya. Sampai Anda save, sengaja ya, saya bikin guyon kayak gini, Anda bisa nge-save. Oh iya ya, berarti kalau gua murung mulu, berarti Cortex gua udah kena nih. Insya Allah kampus ini tidak menularkan Cortex. Karena sudah paham banget LP3I dengan beberapa kota. Dan terakhir, kurang kreatif. Anak yang kurang kreatif, korteksnya sudah mulai terganggu. Korteks ini jangan sampai Anda rasakan karena Indonesia adalah merindukan insan yang jauh dari korteks. Korteksnya terganggu. Ibumu hari ini, you pulang, tiba-tiba lagi murung. Anda bilang, Bu, kata Pak Hebi tadi, murung boleh tapi jangan larut. Hati-hati dengan korteks ibu. Pasti dia nanya lagi kan, korteks apa itu? Korteks kalau sudah terganggu, pasti bawanya suka murung. Kenapa? You memorize that. Anda masih hafal. Ternyata, sekarang, karakter lembaga pendidikan di era revolusi industri 4.0, potret pendidikan Indonesia, hasil studi program for international Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Udah peringkat ke-64 dari 65. Itu tak enak didengar. Udah peringkat, kalau peringkat ke-64 dari 250, masih enak didengar. Ini udah peringkat 64 dari 65. Itu kalau kata orang pesantren suul khotimah nggak enak di ujung. Ya kan? Coba, kenapa nih kampus ini? Bunda udah berapa cabang sih Kak di Indonesia ini? Ada 48. Yes, setiap titik Kak. Anda datang ke Makassar, Makassar ada ya Kak? Ada. Makassar ada LP3I. Makassar LP3I. Datang ke Tegal ada lagi LP3I. Kenapa? Paling tidak mengangkat peringkat ini people. You bisa dong. Ketika masuk di dalamnya, yuk aku ingin coba bantu dengan waktu, tenaga, ide, kreatif mengangkat prestasi ini. Anda teriak, Pak jangan ngomong aja, mana buktinya. Saya ceritakan di sini people. Saya diundang untuk ngasih motivasi UN, ujian nasional, tapi daerahnya ke Aceh. Namanya daerah Lokma. Kami datang bersama 10 orang tim. Nyampe di Bandara Bulan Bintang Aceh, tapi nggak ada orang yang menjemput. Anda bisa bayangkan nggak? 10 orang kami datang ke bandara di Aceh, tapi nggak ada yang jemput. Akhirnya kita celingak-celinguk di situ. Tiba-tiba ada orang, 10 orang, dia pakai helm semua. Dia mengatakan, Pak Chandra, kami siap mengantarkan Bapak. Kami dari panitia. Oh, kalau dia pakai helm, berarti kendaraannya apa? Yuk bilang motor, itu masih enak. Ini bentor, becak motor. Becak motor itu drivernya di samping, kita duduk di sampingnya. Itu angin kerasa banget, gelubugnya itu kerasa banget. Perjalanan 2 jam, nyampe ke Selimum, saya tengok drivernya, Mas, kok tak nyampe-nyampe? Drivernya dengan soft dia bilang, Mas Chandra, tolonglah bersabar. Insya Allah 3 jam lagi kita nyampe. Di situ saya udah mulai lemas, ya Allah. Kita udah memotivasi orang, motivasi kita udah turun duluan kawan. Udah 2 jam kita nggak nyampe-nyampe. Pas nyampe di lokasi, ada tulisan gapura, welcome to Mr. Happy Chandra. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang kayak diguyur air hujan. Anak udah basah kuyup. Berdiri saya di gapura itu bersama 10 tim, tiba-tiba datanglah direkturnya sambil mengatakan, Pak Chandra, kemarin Bapak ngasih motivasi untuk korban tsunami Aceh di Masjid Baitur Rahman. Itu anak-anak kami ini hanya ingin minta foto, tapi tak sempat Pak. Ini mereka ini siap dimotivasi oleh Pak Chandra. Saya bilang, mana anak-anaknya Pak? Saya mau lihat. Anak-anaknya lagi sholat duha Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Tapi nunggunya di bawah gapura itu. Saya kayak pos security di situ kawan, nunggu di situ. Oke, kita nunggu sampai dua selesai. Tiba-tiba keluarlah anak-anaknya. Mereka teriak, Pak Chandra. You tahu, keluarlah mereka dengan jumlah berapa orang? 5 orang. Jauh-jauh kita dari Jakarta ke Lokma. Tim kami berapa orang? 10 orang. Ya akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Tim kami lebih banyak daripada pesertanya kawan.
Akhirnya saya lihat tak ada layar di situ, tak ada mikrofon di situ, ruangannya juga becek pula. Ana bingung, ya Allah, Ana mau ngomong apa di sini? Ternyata hanya Tuhan yang menggerakkan. Ketika kami hadir di situ, yang 5 anak itu kami minta duduk mereka depan kami. Kami katakan, nah Pak Candrani bangga bertemu kalian hari ini. Suatu saat kau ini akan menjadi orang hebat, nah. 5 anak ini, yang satu kau akan bakal jadi gubernur, kau akan menjadi orang yang hebat di Nusantara ini. Anda percaya atau tidak, ketika kami datang bersama 5 anak ini, ketika saya katakan kepada yang satu dia adalah anak Lok Semawe yang menggunakan pita warna hijau, yang satu lagi yang menggunakan pita warna orange itu dia orang Selimum. Ketika saya ngomong kepada anak itu, kau akan dibanggakan ibumu nanti, nak. Gara-gara saya ngomong itu, 2 anak ini tak mau tengok kita. Yang udah anaknya 5 orang, yang 2 anak gak mau tengok kita. Berarti yang mendengarkan kita berapa orang? 3 orang. Yang 2 anak ini saya deketin. Nah, apa salah Pak Chandra? Kenapa kau tak tengok kita? Anak itu dia langsung ngomong, Pak Chandra ini jahat, Pak. Bapak jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk ngomong itu depan kami. Pak Chandra tahu kami di sini berlima ini karena tak ada orang tua lagi bagi kami, Pak Chandra. Ketika kami ngomong di sini, Anda lihat satu potret ini. Berarti posisinya dia sudah tak ada lagi ke posisi kedua orang tuanya. Selamat datang Bapak. Kami persilakan duduk. Lihat bicara. Silakan. Karena posisi seperti ini, posisi di Lokna Aceh ini, mereka sudah tak ada lagi kedua orang tuanya. Akhirnya apa yang terjadi? Anak ini dia berteriak, dia hanya ingin menyapa kedua orang tuanya. Di mana kedua orang tuanya itu? Ya di sini, nah. You bisa merasakan ekspresi saat itu. Anak itu berlima, dia merapat, dia berdoa di makam kuburan orang-orang tuanya. Yang mana 5 anak ini hanya ingin berdoa di atas kuburan ibunya masing-masing. Kenapa saya katakan kepada Anda? Di mana mereka belajar, di mana kami ngasih motivasi, kami menyampaikannya di tempat ini. Saya yakin tak ada lah Kak LP3I yang ruangannya seperti ini. Atau kampus Anda, atau ruangan Anda di sekolah yang tempatnya kayak gini. Saya baru bicara 5 menit di situ, nak. Saya baru bicara 5 menit loh Kak. Di ruangan ini. Tiba-tiba satu anak dia tarik tangan saya sambil mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu. Mau gak ngajar aku di sini? Sampai segitunya. Saya waktu itu lagi ngomong tiba-tiba hujan deras. Saya suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Saya pakai jas hujan. Anak ini teriak lagi. Pak Chandra, manja kali Bapak ini. Bapak baru kena air hujan 5 menit. Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5 tahun di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Anda lihat dengan seksama. Apakah ada di tempat Anda? Saya yakin di kampus ini pun tak ada kawan. Yang ruangannya kayak gini. Mereka berangkat ke sekolah harus melewati jembatan ini. Mereka melewati ke sekolah harus melewati tempat-tempat seperti ini. Ini adalah pertanyaan dari Allah kepada kita. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Ini ujian dari Allah. Bersyukurkah kita atau kufur? Karena apa? Ini adalah segmen yang harus kita keep. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Katakan redaksi ini sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, katakan. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Keep di memori kalian hari ini. Apapun yang kalian hadapi di ujian nasional, itu di kampus yang nanti akan tempuh. Bingkailah di otak Anda untuk mengatakan berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Dan kami rasakan atmosfer itu di LP3I Kampus Bekasi. Khususnya tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Saya minta, kenapa Pak Direktur tak duduk di sini? Bapak duduk di sini lah kawan. Ada speech mungkin dari beliau langsung? Sebentar. Ada speech beliau? Ada speech tuh? Oh nanti. Oh, kalau gitu saya lanjut. Kalau gitu seru. Oke, kalau gitu. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, people. Oke, siap ya. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, my people, saya minta untuk standby kembali. 102.7 kita alihkan kembali ke Jakarta, Manado, dan Surabaya. Posisikan tangannya mau tepuk tangan hari ini, my people.
Mau tepuk tangan, bukan tepuk tangan ya. Siap ya, jangan sampai gagal ya. Dalam hitungan ketiga. Selamat pagi. Dari sini sudah nampak. Alan Barbara, pakar bahasa tubuh dari California mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Apakah ada yang tepuk tangannya di bawah berarti pede dia di bawah 30%? Selamat pagi. Oke, Anda sudah mulai angkat tangannya karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini ya. Selamat pagi, selamat pagi. Yang kedua, ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Dan ini yang terakhir, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Anda mulai fokus, Anda takut gagal di segmen ini ya. Silakan baca ayat kursi dulu sebelum dimulai. Pak Direktur Marketing, awal-awal nih Pak, awal-awal ketika kami bicara ini mereka masih pada banyak yang kebingungan. Sekarang sudah mulai mencair kembali. Siap ya? Jangan sampai gagal segmen ini. Operator standby kembali. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang. Nampak di sini orang masjid mengatakan al jawabul jama'i ya dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng-bareng udah pasti benar. Saya kiri dulu. Biasa aja ngelihatnya kawan. Biasa aja, tenang ya. Siap ya. You standby di situ, teman-temannya ikutan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Fokus kembali. Oke, silakan duduk kembali semuanya di sini sayap kanan kami. Selamat pagi, selamat malam. Udah kau paling depan, kau yang gagal pula kan? Baik, tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, my people. Oke. Sit. Pegang mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Iken. Dari mana? Dari Tambun Selatan. Nama sekolahnya? SMAN 7 Tambun Selatan. SMAN 7 Tambun Selatan. Tambun Selatan. Kasih ke sampingnya. Silakan. Namanya? Namanya Novita. Novita. Sekolahnya? SMA 3 Babelan. SMA 3 Babelan. Thank you. Kasih ke belakangnya. Saya suka Yuhusu banget dari tadi. Dari mana kah? Oke, thank you. Saya minta fokus in 1 minute. Hanya 1 menit ke depan. Ketika saya munculkan gambar ini, kenapa 3.000 orang warga Palu otaknya tiba-tiba mereview ke beberapa tahun silam? You juga sama. Ketika dia menyebutkan nama sekolahnya, you tiba-tiba, ya Allah Pak Chandra, kau ingat beberapa tahun silam pertama kali aku masuk ke sekolah itu? Saya yakin orang tuamu pernah bilang, nah, yang rajin ya belajarnya sayangnya. Kata-kata itu akan kau dengar lagi nanti setelah UN. Orang tuamu berbisik, nah, yang benar nanti kuliahnya ya. Kalimat itu pasti akan kau dengar. Masa-masa ini sudah Anda lewati. Anda teriak, Pak Happy, aku udah lewat masa-masa ini. TK sudah lewat. Kalimat ini sudah mengatakan, Pak Happy, SD sudah lewat. Masa-masa ini tiba-tiba yuk pernah mendengar bisikan dari sang ayah atau sang ibu, atau Anda pernah merasakan atmosfer ini dari mereka SMP, SMA yang kau rasakan kelas 12 ini. Lama-lama Anda akan teriak, Pak Chandra, aku tak perlu lagi buka kalimat itu. Karena aku harus mengatakan, selamat tinggal seragam sekolah. Anda sekarang mimpinya teriak enzimnya depan kami hari ini. Idem. Sama dengan kampus UI beberapa waktu lalu. Teriakannya itu, Pak Chandra, mimpiku sekarang satu. Anda akan masuk ke tanah ini, ke kampus ini, suatu saat tiba-tiba Anda akan masuk ke atmosfer ini. Memang masih jauh. Pak Chandra, janganlah kau bilang wisuda masih jauh Pak, aku kuliah aja belum. Oh no, dream Kak, mimpi. Anak ngomong seperti sekarang itu berawal dari mimpi hari itu. Ketika Mas Tanto Yahya bicara, anak duduk paling pojok, amat teriak, ya Allah aku mau seperti orang itu. Ketika you wisuda nanti, you akan merasakan loh Kak. Ketika namamu disebut oleh MC, dan MC itu mengatakan, wisudawan pertama, Ananda. Kau tampil pakai jubah.
Dan juga nggak mengira sebelumnya kalau Anda akan berada di kampus ini, tiba-tiba ada di wisuda, Anda tampil hari itu, Anda disematkan di situ, sambil Anda menunduk sambil mengatakan sam'an wa ta'atan. Aku siap mendengar, aku siap taat dengan kampus ini. Tiba-tiba ketika turun dari panggung sebelah kiri, yang nampak itu seorang ibu lagi berlinang air matanya. Tiba-tiba ibu itu mengatakan, nah kayaknya baru kemarin kau masuk SMA. Sekarang udah kuliah. Sekarang udah di wisuda, nah. Atmosfer itu saya rasakan di Manado. Saya MC wisuda hari itu seperti MC waktu di Politeknik LP3 di Riau hari itu. Saya masih ingat sekali. Baru bicara 5 menit tiba-tiba panitia mengatakan, Pak Chandra jangan kau mulai dulu. Kita nunggu satu orang lagi dari Watampone Makassar. Dia wisudawan paling jauh Pak. Dia lagi di perjalanan naik PT-PT. PT-PT itu kayak angkot. Semua wisudawan menunggu. Siapa yang datang hari itu? Ternyata Anda tahu, siapa ya wisudawan yang datang hari itu, yang ditunggu oleh seluruh calon wisudawan, ini dia orangnya. Anda pasti akan merasakan atmosfer itu ketika hari wisuda nanti. Anda pasti ketika masuk ke dunia kuliah, Anda di wisuda, Anda dibanggakan, dan saat itu Anda melihat seorang ayah yang mengantarkanmu di wisuda. Anda lihat ekspresi dia. Semua mata tertuju kepada orang ini. Semua mata tertuju kepada wisudawan ini. Dan ayah yang sangat sederhana ini. Suatu saat, Anda akan merasakan atmosfer itu, people. Karena hari ini kau bermimpi, saat kau di wisuda nanti di kampusmu, hari itu ada sang ayah, ada sang ibu. Anda perhatikan dengan seksama bahwa potret hari ini yang you lihat dengan seksama karena dia ingin melahirkan sebuah kalimat, nah aku bangga punya kau ini. You nggak bisa sebatas mengatakan, Pak Chandra yang penting aku kuliah. Buang redaksi itu. Yang benar adalah kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Jadi wisuda itu penting, jangan yang penting di wisuda. Belajar itu penting, jangan yang penting belajar. Ujian nasional itu penting, jangan yang penting ujian nasional. Ketika saya buka tabir ini, saya mengingatkan ungkapan ini. Anda lihat tulisan ini. Ketika seorang penyair dia pernah berkata, seringkali angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tajriyah bimala tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. You punya mimpi, saya pun punya mimpi. Semua yang ada hari ini punya mimpi. Tapi kadang-kadang mimpinya nggak sampai ke titik finish. Anda pernah melihat satu kampus ini, people? Tahun lalu, tepatnya bulan Februari, kami share lagi di situ sharing knowledge tentang bagaimana kita motivasi calon wisudawan yang ada di tanah Aceh biar dia ketika keluar dari kampusnya menjadi orang yang benar-benar nafi' lil ummah, bermanfaat untuk orang banyak. Sederhana, tapi cintanya nggak pernah sederhana. You digerakkan oleh Allah sampai detik ini karena energi ayah dan bundamu. Anda lihat suasana hari itu di UIN Al-Anida Aceh. Tegar banget ayah itu, nak. Pasti di antara Anda mempunyai seorang ayah, seorang ibu, dan Anda mungkin ingin membantu masa kerja dia. Dan Anda sekarang teriak, Pak Happy, aku ingin sambil aku mengenyam ilmu, aku ingin bantu dia bekerja, Pak Chandra. Itu masa-masa yang saya rasakan di Aceh selama 1 minggu, di UIN ini, dalam suasana bangga, tapi penuh dengan haru. Kenapa saya katakannya di depan Anda, my people?
Saat ini, andekan sayap kiri orang tuanya, sayap kanannya anak kelas 12, aku yakin Kak, atmosfer ini akan dirasakan oleh teman-teman sama di Makassar. Mereka langsung berdiri dan Anda pasti mengatakan, Pak Chandra tolong jangan bicara lagi Pak Chandra. Ya, ketika disuntikan hormon oksitosin, yang tadinya sel otot tikus ini kelihatan sangat tua, dia nampak muda kembali. Itu yang saya maksud dan berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini, my people. Oke, saya beri kesempatan. Melalui jembatan LP3I, you bisa mengenal ini microphone position. Kalau you datang ke UI, background kami di belakangnya adalah bukan tentang public speaking training. Dari pagi sampai sore judulnya adalah microphone position. Berarti dari pagi sampai sore hanya ngomongin mikrofon. Pegang mikrofonnya seperti ini, people. Oke, you katakan, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Itu namaku kawan. Kau pakailah namamu. Dia adalah orang ke-250 yang namanya sama dengan saya setelah dipegang pundak sebelah kirinya. Itu namaku Kak. Angkat lagi mikrofonnya. Siap ya? Mulai. Assalamualaikum, saya Farid Arif Fadilah dari Bekasi. Oke, pertama, ketika nanti you interview di dunia kerja, jangan sekali-kali Anda bicara dan tangannya disimpan di belakang. Assalamualaikum Pak, kami ini ingin melamar pekerjaan Pak. Andai kan nanti masuk di LP3I, tiba-tiba dia melamar ke pekerjaan, jangan sekali-kali you bicara dan tangannya disimpan di belakang like this. Assalamualaikum Pak, saya mau melamar Pak. Khawatirnya, ini tangan gak balik lagi kawan. Ada kalam, kode etik saat bicara. Turunkan tangannya. Oke, yes, angkat lagi tangan kanannya. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kau lupa lagi aku. Assalamualaikum ke Waalaikumsalam. Oke, angkat lagi Kak mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Farid Arif Fadilah. Nama sekolahnya? SMK Bina Karya Mandiri 2. Kelas berapa? Kelas 12. Oke, apa yang sudah Anda dapatkan hari ini hampir 2 jam saya bicara? 3, 2, mulai. Kepercayaan diri. Cepet kali kau bicara. Aku hela nafas dulu tadinya. Alhamdulillah hari ini saya belajar gitu. That what? Alhamdulillah saya di sini belajar Belajar apa? Belajar tayamum apa-apa gitu? taruh. Percaya diri? Dan lanjutnya? Kita tunggu sampai azan asar dikumandangkan. Good. Dia bicara kayak gitu saya udah bangga loh Kak. Angkat lagi mikrofonnya. Apa nama kampus kita hari ini? LP3I. Kampus apa? Daerah mana? Daerah Bekasi. Oke, Bekasi. Apa yang Anda rasakan kesan pertama ketika masuk? Oh ini LP3I kampus Bekasi. What do you think? Jujur agak apa? Apa? Jujur. Silahkan. Kecil. Kecil. Berikutnya? Dari luar kecil ya. Oke. Pas masuk lumayan luas. Dari luar kecil, pas masuk lumayan luas. Berikutnya? Berikutnya? Bagus tempatnya. Bagus tempatnya. Oke. Good. You dari mana Kak? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Oke. You katakan. LP3I. LP3I. Jawab. Apa tadi yang Kompetensi pasti. kompetensi pasti. Katakan sekali lagi. LP3I. Itu yang kepala kantangnya tadi apa? Apa? Itu dia. Itu yang saya suka banget. Apa kabar LP3I? Apa kabar LP3I? Wait. Kepalakan tangannya Bibo. Operator silakan standby. Kepalakan tangannya. Smile face, smile voice. You katakan sambil smiling. Enggak? Apa kabar? Kok gimana ceritanya Farid Arif? Siap ya? Siap ya? Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Do it. Apa kabar LP3I? Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Barakallah Farid Arif. Silakan merapat ke samping. Sekarang giliran kau yang bicara. Gitu ya. Agak maju ke depan Kak. Bismillah. Pegang mikrofonnya. SMK Bina Nusantara. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Sabella Febianti dari Bekasi. Oke. Kau hampir bilang Jakarta juga ya. Udah nampak dari your mouth. Apa yang kau lihat LP3I Jakarta Kampus Bekasi pertama kali you masuk ke gerbang ini? Ya, sama sih tadi kecil terus tapi pas udah masuk besar terus nyaman. Nyaman.
Yuk rasa kenyamanan itu. Kenyamanan yang kau katakan, itu yang saya rasakan berkali-kali datang ke kampus ini. Ada energi, ukhuwah yang saya katakan tadi. Ya mungkin melihat secara fisik. Pak, kayak kami melihatnya kayak kampus ini kecil sekali. Bukan itu yang kami melihat. Anda kalau melihat pion, bidak catur, kecil tapi gak pernah mundur. Pion itu, dia gak pernah mundur, Kak. Walaupun wujudnya kecil, tapi dia terus maju ke depan apapun yang terjadi. Itu yang kami rasakan di atmosfer LP3 itu. Tepuk tangan buat kampus kita hari ini. Oke. Good. Yes. Berikutnya, maju lagi ke depan, Kak. Apa yang kau dapatkan hari ini selama 2 jam? Saya mendapatkan motivasi dalam belajar yang lebih lagi, kepercayaan diri dan Seperti itu saja. Bisa nggak, nak? You closing, you udah bisa loh, Kak. Closing, you lihat kamera deh, Kak. Lihat kamera, Kak. Terima kasih, saya Pichandra, sampai jumpa. terima kasih. Saya Sabila Febianti, sampai jumpa. Cocok ya, kayak acara silet gitu ya. Good, terima kasih, Kak. Ini cocok kali di sini. Suara Anda lebih powerful 80% dibandingkan 5 menit pertama. Apa kabar LP3I? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Saya kembalikan ke ini, silakan untuk kembali merapat ke depan dan barakallahu fikum jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Happy. Oh, oke, silakan. Oke, mungkin dari kalian ada yang mau tanyain sama Pak Happy? Ada pertanyaan? Gak apa-apa kalau ada yang mau nanya, coba. Ada yang mau tanyain sama Pak Happy? Gak ada? Gak ada nih? Benar? Ada yang mau tanyain gak? Gak ada? Udah? Oh, ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Safira dari SMK Karya Guna Bakti 1 Bekasi. Pak, saya mau bertanya, kan kalau mau kuliah itu harus ada passion. Nah, gimana sih agar kita tahu di mana passion kita? Passion kita. Bagaimana sih agar kita tahu di mana passion kita? Terima kasih. Keren, Bang, pertanyaan. Itu materi kita di segmen ketiga tadi, passion. Iya. Saya juga ikutan kaget hari ini. Baik, Bapak yang feedback. Oke. Terima kasih, Kak. Passion. Saya melakukan segala sesuatu dengan passion. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini saya bicara, nanti malam saya bicara, besok saya bicara. I love that. Saya cinta itu. Sekarang, apakah itu Anda lakukan sesuai dengan passion Anda? Saya membukanya di slide yang satu ini. Sekarang Anda lihat, anak-anak kelas 12 yang hari ini hadir, di manakah karakter Anda? Ada di antara Anda yang hadir hari ini, ada di antara zona 1 sampai 7 ini. Kelas 12, antum semuanya di nomor berapa? 4. You di nomor 4. Anda dengan PD mengatakan Pak Happy, saya nomor 4. Karena Anda nggak mau dikatakan nomor 3, betul? Dan Anda juga nggak mau terkesan kayak tua banget di nomor 5, betul? Anda, saya 4. Apapun wujud Anda, you yang beragama Islam, di situ termaktub laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan wujudmu sangat sempurna termasuk karakter Anda. Saya orang otak kanan, Pak Alfa. Pak Direktur Marketingnya orang otak kanan beliau. 80%. Kami ini otak kanan, istri saya otak kiri. Allah menciptakan pasang-pasangan. Bayangkan kalau saya pembicara otak kanan, istri saya juga pembicara. You bisa bayangkan keadaan di rumah hari itu. Kami saling motivasi hari itu.
Saya memotivasi istri saya, istri pun bersama memotivasi. Allah menciptakan berpasang azwaja, berpasang-pasangan. Akhirnya timbullah passion. Istri saya passionnya di otak kiri, in office. Saya di otak kanan. Ada di antara Anda yang lebih kirinya kuat. Anak kelas 12 yang duduk hari ini lebih kirinya kuat. Maka ketika yuk tampil depan orang, yuk lihat dulu, ini orang lebih kiri nih. Oh, ini orang otak kanan nih. Oh, ini orang otak kiri nih. Anda mau kuliah, wah kuliah perubahan di sini dominannya orang lebih kirinya kuat. Lebih kiri itu dia orang sensi, memori kuat, rajin banget. Sebelum azan zuhur dikumandangkan, dia duduk paling depan. Mana-mana bawa buku mulu. Sebelum azan zuhur, dia dekat mimbar hidupnya. Dekat banget itu, masa rajin banget. Dia nggak pernah melanggar di sekolahnya. Itu orang sensi, lebih kirinya kuat. Ada di antara Anda yang otak kirinya kuat, orang otak kiri, orang thinking, analitis. Guru pakai sepatu, you langsung orang yang pertama ngoceh adalah otak kiri. Bu, itu perasaan itu sepatu dari lebaran kemarin kan diganti-ganti deh, Bu. Masa dia kayak gitu kan? Otak kirinya yang kuat. Saya punya tip, orang SCTV, dia ketika saya lagi nyetir di area Pondok Indah, dia bilang, Pak Chandra, tadi lampu merah Pak, Bapak kenapa nyerobot? Cepet banget tuh dari hijau ke merah, cepet banget. Akhirnya apa? Si Mbak itu mengatakan, karena dengan thinkingnya ya, Mas Chandra, tadi itu merah, Mas kenapa nyerobot? Mas Chandra tahu gak merah itu artinya apa? Saya bilang merah itu artinya berani. Berani nyerobot gitu ya. Karena saya orang otak itu jangan ikutin kayak ini. Saya disuruh. Karena saya orang otak kanan itu. Dalam segi zona retorika, in 1 minute mengesankan untuk audiensnya. Dalam segi melangkah, mantap dia dan orang terkesan. You amazing people. Dia berada di zona otak kanan. Otak kanan dunia kreasi yang berperan. Ada juga lebih kanan itu orang feeling. Istri saya feelingnya kuat. Nonton Jeda Hakbar 15 menit, berlinang air matanya. Saya ngisi suaranya hampir berepisode, gak pernah berlinang air mata bro. Karena saya di zona otak kanan. Semakin menentukan you ada di otak kiri, otak kanan. Apakah lebih kanan, lebih kiri? Saya gak bermain lama-lama di zona ini. Lama-lama passion itu akan tumbuh. Ketika nanti you kuliah mencari satu jurusan yang Anda suka, Anda lakukan itu, Anda loyal di situ, lama-lama itu akan jadi passion Anda. Di situ sudah karakter. Oke? Terima kasih buat penanya. Tepuk tangan buat Karena hari ini bersama Politeknik LPT Jakarta Kampus Bekasi. Hari ini bangga sekali di segmen Motivation Training bersama anak kelas 12 di zona Bekasi. Mereka hadir hari ini menjadi orang-orang hebat, talented, dan kami yakin mereka pun jatuh cinta dengan kampus LP3 Jakarta Kampus Bekasi ini yang luar biasa. Teman-teman, coba kepalkan tangan kanannya semuanya people. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. Angkat lagi power vokalnya biar Nusantara mendengarkan power vokal Anda semuanya. Apa kabar LP3I? Jaya luar biasa. LP3I kompetensi pasti. LP3I kompetensi pasti. Tangan untuk kita semuanya people.